Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis selama 1 tahun pelaksanaan telah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Ya, menurut Presiden, MBG sudah menciptakan setidaknya 1 juta lapangan kerja. Prabowo mengatakan 1 juta lapangan pekerjaan tersebut berasal dari 22.000 dapur umum yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyebut satu desa yang terdistribusi MBG paling tidak terdapat 10 hingga 20 orang yang bisa bekerja sebagai pemasok bahan pangan. Kepala negara mengklaim lapangan pekerjaan yang tercipta dari pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut bakal bertambah seiring capaian penyaluran ke penerima manfaat. Menurutnya akan tercipta hingga 5 juta lapangan pekerjaan baru bila MBG sudah tersalur untuk 82 juta orang. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK turut mengawal dan membangun sistem deteksi dini terhadap program makan bergizi gratis. Deteksi dini ini dilakukan untuk memastikan distribusi anggaran tepat sasaran dan bebas dari pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan turut mengawal dan membangun sistem deteksi dini terhadap program makan bergizi gratis guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan deteksi dini ini dilakukan untuk memastikan distribusi anggaran negara dalam program MBG tepat sasaran dan bebas dari pencucian uang. Ivan menyebut besarnya alokasi anggaran untuk mendukung program MBG berpotensi terjadinya penyimpangan dalam proses penyalurannya. Selain itu, PPATK juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui fit and proper test pada proses seleksi jabatan strategis dan membangun sistem deteksi dini melalui prioritas presiden program prioritas presiden makan bergizi gratis yang kami sebut dengan istilah detak MBG. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2026 sebesar 335 triliun rupiah. Anggaran ini baik lebih dari 5 kali lipat dari realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai 51,5 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mulai menunjukkan sikap melunak dalam ancaman terhadap Iran usai pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut perang akan meluas jika Amerika Serikat tetap bersikukuh untuk menyerang Iran. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengaku terbuka untuk berdialog dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melunak terhadap Iran usai mendapat ultimatum keras dari pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Trump bahkan berharap untuk dapat mencapai kesepakatan dengan Iran. Sikap ini menandai perubahan pendekatan Trump yang sebelumnya kerap melontarkan ancaman agresi militer skala besar terhadap Iran. Dalam pernyataannya, Trump mengaku terbuka terhadap dialog dan menegaskan keinginannya agar Iran menghentikan program nuklirnya. Sikap ini muncul usai respon tegas datang dari Ayatollah Khamenei. Ia memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat mulai perang, maka konflik tersebut tidak akan berakhir sebagai perang lokal, melainkan akan meluas menjadi perang regional. Khamenei menegaskan Republik Islam Iran menyatakan tidak pernah memulai perang atau melakukan penindasan. Namun menurut Khamenei, tetapi jika Amerika menyerang, maka rakyat Iran akan memberikan pukulan keras. Ia juga menilai ancaman Trump dan juga pengerahan kapal induk Amerika Serikat ke kawasan Teluk Persia sebagai bentuk tekanan yang tidak akan mempengaruhi rakyat Iran. Namun menurutnya, ancaman semacam itu telah berulang kali disampaikan Washington di masa lalu. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, Amerika Serikat mengenakan tarif masuk sebesar 18% dari semula 50% terhadap barang asal India. Pemangkasan tarif masuk ini menjadi imbalan Amerika Serikat atas kesediaan India untuk menghentikan pembelian minyak mentah Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pengumuman terbarunya menyatakan untuk memangkas tarif masuk untuk sejumlah komoditas asal India menjadi 18%. Angka ini lebih rendah dari keputusan awal sebesar 25% dan kemudian dinaikkan menjadi 50%. Penurunan tarif ini terutama disebabkan oleh kesediaan India untuk menghentikan pembelian minyak mentah asal Rusia. Selain itu, India juga telah menurunkan sejumlah hambatan perdagangan bagi produk asal Amerika Serikat. Trump mengumumkan kesepakatan tersebut usai berbicara secara langsung dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Menurut Trump, India kini akan membeli minyak dari Amerika Serikat sebagai ganti pembelian minyak asal Rusia. Sebelumnya, pada April 2025, pemerintahan Trump memberlakukan tarif resiprokal rata-rata sebesar 25% atas barang India sebagai bagian dari kebijakan tarif yang lebih luas untuk mengatasi defisit perdagangan Amerika Serikat. Tarif tersebut kemudian ditambah sebesar 25% melalui sanksi sekunder atas pembelian minyak mentah Rusia, sehingga tarif masuk sejumlah komoditas asal India ke Amerika Serikat menjadi 20%. Besaran tarif ini pun menjadi salah satu besaran tarif resiprokal tertinggi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Indeks Manufaktur Institute for Supply Management Amerika Serikat tercatat di level 52,6 di Januari 2026 lalu. Angka ini lebih tinggi dari level 47,9 di bulan Desember 2025 dan membalikan posisi indeks manufaktur ke zona ekspansi. Kinerja sektor manufaktur Amerika Serikat secara tak terduga menunjukkan lonjakan signifikan pada Januari 2026 dan mencatat laju ekspansi tercepat sejak tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan solid pada pesanan baru dan volume produksi sehingga memberikan sinyal positif bagi pemulihan industri. Menurut data yang dirilis pada hari Senin lalu, Indeks Manufaktur Institute for Supply Management atau ISM melonjak menjadi 52,6 di Januari 2025. Angka ini naik tajam dari level 47,9 pada bulan sebelumnya. Adapun level di atas 50 mengindikasikan adanya ekspansi dalam aktivitas manufaktur. Setelah hampir setahun mengalami periode kontraksi, lonjakan aktivitas pabrik yang didorong oleh peningkatan permintaan ini menjadi kabar baik. Pertumbuhan berkelanjutan seperti ini diharapkan dapat memperkuat keyakinan bahwa sektor manufaktur di negeri Paman Sam itu sedang dalam jalur pemulihan setelah menghadapi tantangan selama 3 tahun terakhir. Laporan ISM lebih lanjut merinci kenaikan hampir 10 poin pada indikator pesanan baru, serta kemajuan signifikan dalam indeks produksi. Kedua komponen ini mencatat pertumbuhan tercepat dalam kurun waktu hampir 4 tahun. Peningkatan aktivitas manufaktur ini memiliki implikasi penting bagi perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan. Karena kinerja sektor manufaktur yang kuat dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan stabilitas ekonomi makro, serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Berbagai sumber, IDX Channel.